Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أيضا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Alhamdulillah, pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Pemirsa, kita bisa bermain Facebook karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan penglihatan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan anggota tubuh kita lengkap, jari-jari tangan kita, kaki kita, kemudian kita dalam keadaan sehat. Maka kita betul-betul harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi kita berusaha mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangannya, serta mengikuti daripada sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bukti sebagai seorang hamba harus mentaati perintah daripada Tuannya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan kesehatan kepada kita, sehingga pada saat ini kita masih menghirup daripada oksigen yang segar. Pemirsa, dimanapun Anda berada, saya ingatkan bahwa kehidupan di dunia ini sifatnya sementara. 60-70 tahun kita akan tinggalkan alam dunia ini. Di dunia bukanlah tempat tinggal, tetapi di dunia adalah tempat meninggal. 100 tahun yang lalu kita belum ada, dan 100 tahun yang akan datang kita tidak ada lagi di dunia ini. Kehidupan di dunia ada awal dan ada akhirnya, tetapi kehidupan di akhirat ada awal, tidak akan pernah berakhir. Coba kita lihat berapa banyak orang yang telah meninggal dunia. Mereka juga tidak membawa benda-benda dunia. Yang dibawa, yang nampak, yang kita lihat hanyalah kain kafan. Walaupun tanahnya berhektar-hektar, tetapi mereka juga dikuburkan dengan ukuran liang lahat yang kurang lebihnya hanya sekitar 1,5 kali 2. 1,5 kali 2 meter. Hadirin,
Pemirsa dimanapun Anda berada, kita jangan terlalu terlena dengan kita bermain Facebook tanpa harus memikirkan perjalanan hidup kita yang panjang. Kita berjalan di dunia ini, kita bekerja, ada yang dari rumah ke pasar, ada yang dari rumah ke toko, ke kebun, ada yang dari rumah ke kantor. Ini zohirnya kita berjalan menuju daripada tempat usaha kita, tetapi hakikatnya kita akan menuju kepada alam akhirat yang mungkin kita meninggal di saat kita berjalan, atau mungkin kita akan meninggal dunia di saat kita di rumah, ataukah mungkin boleh jadi kita akan meninggal di tempat-tempat kerja kita masing-masing. Saya sampaikan bahwa di dunia ini kita mesti harus mempersiapkan bekal iman dan amal soleh kita buat untuk kehidupan kita yang panjang, perjalanan hidup kita yang panjang. Kehidupan di dunia ini tidak pasti. Kadang-kadang kita bercita-cita mau jadi apa, mau berusaha supaya kaya, supaya ini, tapi kadang-kadang belum tercapai, kita sudah tinggalkan alam dunia ini. Yang meninggal bukan karena dia sudah tua, bukan karena dia sudah sering sakit-sakitan, tetapi kalau sudah tiba ajalnya, mau ataupun tidak mau, sedang usaha, sedang memikirkan daripada usaha dunia yang sekiranya supaya kita bahagia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita akan kembali di hadapannya, maka pasti dan pasti kita harus tinggalkan alam dunia ini. Maka pertama-tama untuk membentuk amalan supaya kita kuat buat amal ibadah untuk mempersiapkan bekal kehidupan di akhirat, pertama-tama, fondasi pertama adalah mengenal siapa yang menciptakan kita. Berapa banyak yang telah mengetahui hukum-hukum Allah bahwa meninggalkan sholat adalah ujung-ujungnya kita akan tersiksa di akhirat, dan kalau kita mengamalkan sholat, pada akhirnya kita akan menjadi bahagia di dunia maupun di akhirat. Namun berat untuk kita mengamalkan karena kita tidak mengenal siapa yang memberikan perintah. Kalaulah kita mengenal siapa yang memberikan perintah, pasti kita akan mau mengamalkan perintah itu sendiri. Kalaulah seseorang diperintah orang kecil yang mungkin dia tidak bisa bermanfaat bagi orang tersebut, maka tentunya dia tidak mungkin mengamalkan perintah. Tidak mungkin mengamalkan perintahnya. Maka begitupun kalau kita mengenal Allah, bahwa dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesehatan kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki kepada kita. Maka tidak akan mungkin kita tertipu. Pasti kita mau mentaati perintahnya karena dialah yang memberikan rezeki. Berapa banyak manusia yang mencari rezeki tetapi lupa kepada pemberi rezeki. Kadang-kadang kalau yang zohir kita lebih yakin, kalau kepala desa yang memerintah, maka kita akan mengamalkan perintahnya. Kalau bupati yang memerintah, pasti kita akan mau mengamalkan daripada perintahnya. Karena kita hanya yakin dengan yang zohir saja. Kita belum kenal siapa itu Allah. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesehatan, yang memberikan rezeki, yang menjaga kita, yang melindungi kita. Maka tentunya kita ini harus mau ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar kita bersyukur, bukan hanya sekedar kita mengucapkan alhamdulillah, bukan. Tetapi bagaimana anggota tubuh kita harus kita gunakan untuk ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, raja di atas raja. Dialah yang berkuasa 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Maka
Pemirsa dimanapun Anda berada, jangan terlalu terlena sehingga lupa dengan perjalanan hidup kita yang panjang. Yang terpenting, kita juga harus memiliki ilmu yang luas. Sehingga dikatakan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi kaum laki-laki dan perempuan. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi menuntut ilmu ini adalah wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Sebelumnya saya minta maaf, saya tidak menggurui, hanya karena dalam agama selalu ada perintah bahwa watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkan tentang perkara yang hak dan saling ingat mengingatkan untuk menetapi kesabaran. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam Al-Quran Allah firmankan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang mematikan dan dialah yang menghidupkan dan menguji siapa yang baik, yang terbaik amalnya. Jadi di sini perlu diketahui bahwa amalan agama bukanlah Allah melihat siapa yang terbaik amalnya, yang terbanyak amalnya, tetapi yang dilihat siapa yang terbaik amalnya, walaupun itu sedikit. Maka semuanya itu adalah butuh ilmu. Dan yang terpenting perlu diketahui bahwa tertutupnya pintu ilmu seseorang di saat dia merasa pintar, merasa cukup, merasa lebih pintar daripada yang lainnya. Inilah awal daripada tertutupnya ilmu seseorang, tertutupnya pintu ilmu seseorang, dan terbukanya pintu ilmu seseorang di saat dia merasa kurang, di saat dia merasa lemah, di saat dia merasa bodoh. Tentunya dia akan menuntut ilmu dan dia terbuka pintu hatinya untuk menerima kebenaran. Kalaulah ada orang yang menyampaikan, janganlah menyimpan di hati kita bahwa kita ini lebih baik daripada yang berbicara yang ada di depan kita, karena itu adalah kesombongan. Perlu diketahui bahwa ilmu Allah ini sangatlah luas. Kalaulah lautan kita jadikan tinta, ranting-ranting kita jadikan pena, daun-daun kita jadikan kertas untuk menulis daripada ilmu Allah, maka tentunya semuanya itu habis, tetapi ilmu Allah belum tentu habis. Ilmu Allah itu sangatlah luas. Kalaulah mungkin kita berpikir bahwa saya di kampung ini sudah yang paling pintar baca Al-Quran, mungkin ranking 1 di antar dusun, tetapi perlu diketahui bahwa sesudah langit masih ada langit. Maka kadang-kadang di saat di kampung-kampung kita merasa bahwa kita yang lebih tahu, tetapi ternyata setelah pertandingan antar desa kita jatuh. Begitupun kita setelah adanya pertandingan antar kecamatan, kita pun jatuh. Maka di situ kita ambil pelajaran bahwa ternyata ilmu Allah itu luas. Sesudah langit masih ada langit. Maka kalau kita mau memiliki ilmu yang luas, bukalah pintu hati kita. Janganlah ada sifat kesombongan, jangan merasa lebih pintar, lebih pandai. Karena ilmu Allah itu sangatlah luas. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kita ini manusia ini sangat lemah. Manusia ini sangatlah lemah dibanding dengan hewan-hewan yang lain. Saya akan berikan salah satu contoh. Ayam itu 2 hari menetas, dia sudah bisa lari.
tetapi manusia kadang-kadang 2 tahun baru bisa lari. Sehingga kita ini manusia tidak pantas sombong. Kita ini diciptakan dari tanah yang suatu saat kita akan kembali ke tanah. Kadang-kadang kalau kita tidak mandi berhari-hari, di saat gatal kita punya kulit, kita garuk, ini kotoran-kotoran ini tanah semua. Karena kita diciptakan dari tanah, makanan jasad kita pun dari tanah. Tetapi perlu diketahui bahwa kita ini manusia bukan hanya jasad, tetapi kita harus perlu perhatikan bahwa ruh kita juga butuh bekal, yaitu perkara agama. Karena agama inilah yang menjadikan manusia bahagia di dunia maupun di akhirat. Maka jangan kita terlena, marilah kita selalu memperhatikan apabila ada daripada tausiah-tausiah, ceramah yang lewat di beranda kita. Dan saya akan sampaikan sangat banyak hal-hal yang akan saya sampaikan demi untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi saya minta jika masih ada keinginan untuk bersama saya, ikutilah semua video yang telah saya kirimkan ke depan nanti, karena tentunya saya tidak mungkin menyampaikan sebanyak mungkin karena pertama-tama waktunya tidak mungkin terlalu panjang, membuat teman-teman bosan akan mendengar. Maka mungkin maksimal 20 menit video-video yang saya akan buat, sehingga kalau misalnya mendengarkan tidak begitu bosan. Kemudian saya sampaikan bahwa ke depan saya akan buat video-video yang lebih baik dari ini, karena ini adalah merupakan pemula. Saya baru belajar berbicara sendiri, karena tidak biasanya saya bicara sendiri seperti ini. Kalau di forum tentunya bahannya lebih bagus lagi, karena sangat jauh berbeda kita berbicara sendiri dengan di saat ada orang di depan kita. Saya mungkin ke depan saya akan buat video-video yang lebih baik lagi, mudah-mudahan, terutama buat anak muda maupun siapapun saja yang akan melihat. Saya akan berbuat yang lebih baik lagi supaya teman-teman Facebook akan bisa mendapatkan daripada manfaat dari saya. Karena dikatakan Rasulullah SAW sabdakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Demikianlah, ini hanya sedikit karena waktu sudah hampir 20 menit, sudah 18 menit ini. Jadi nanti saya akan kirim video yang lain lagi, yang insya Allah saya akan bahas banyak masalah-masalah yang kita hadapi tentang perkara bagaimana mengamankan daripada harta kita, menjaga daripada musibah dan bala, bagaimana bagi yang rumah tangga supaya ada menciptakan keluarga mawadah warahmah, mendapatkan sakinah, sehingga akan terjadi kehidupan yang baik sebagaimana di zaman Rasulullah. Mereka telah mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.